warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lasmi Nurhayati dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 2018. Di sini saya akan menjelaskan salah satu strategi pembelajaran menggunakan metode storytelling. Pembelajaran menggunakan metode storytelling menekankan kepada keahlian guru untuk bisa mengadaptasi serta menguasai isi pelajaran dari buku dengan menceritakannya kembali dalam bentuk dongeng. Nah, dalam pembelajaran menggunakan metode storytelling ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran. Yang pertama yaitu kontak mata. Kontak mata di sini yaitu seorang guru harus bisa membuat kontak mata dengan peserta didik, di mana fungsi dari kontak mata ini agar peserta didik merasa diperhatikan oleh guru serta secara tidak langsung seorang guru sedang berinteraksi dengan peserta didik. Selain itu, dengan kontak mata kita dapat mengetahui apakah peserta didik memperhatikan pembelajaran kita atau tidak. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran menggunakan metode storytelling yaitu mimik wajah, di mana mimik wajah ini menghidupkan suatu cerita. Jadi kita harus bisa mengekspresikan wajah kita sesuai dengan kondisi dalam cerita. Jadi apabila dalam cerita keadaannya sedih, maka kita harus bisa mengekspresikan muka kita sedih. Yang ketiga yaitu gerak tubuh. Gerak tubuh ini membuat cerita lebih tergambar serta berjalan lebih menarik. Jadi kita harus bisa merepresentasikan apa yang dilakukan tokoh dalam cerita dengan gerak tubuh. Contohnya apabila seorang tokoh sedang akan pergi ke suatu tempat, kita bisa melakukan berjalan-jalan kecil di dalam sebuah kelas. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran storytelling yaitu intonasi suara. Intonasi suara ini berfungsi untuk membuat peserta didik masuk ke dalam situasi suatu cerita. Jadi kita harus bisa menempatkan intonasi suara sesuai dengan keadaan cerita. Contohnya apabila keadaan cerita sedang menegangkan, kita menggunakan intonasi suara yang tinggi. Sedangkan apabila keadaan sedang sedih, maka kita menggunakan intonasi suara yang rendah. Selain itu, guru juga harus bisa menirukan suara-suara seperti suara hewan atau suara pintu terbuka agar cerita lebih bisa didalami oleh peserta didik. Kemudian, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu alat peraga, di mana alat peraga ini mewakilkan suatu tokoh. Contohnya dengan menggunakan boneka tangan atau menggunakan kostum, atau kini kita bisa mengprint sebuah gambar. Misalnya apabila tentang tokoh perjuangan, kita print gambar tokoh tersebut lalu membuatnya seperti sebuah boneka wayang. Nah, pembelajaran menggunakan metode storytelling ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Ada 3 langkah utama dalam pembelajaran storytelling. Ada langkah pembukaan, kegiatan inti, serta penutup. Nah, dalam pembukaan pembelajaran biasanya seorang guru memberi salam kepada peserta didik, begitu pula peserta didik memberi salam kepada guru. Selanjutnya, seorang guru menanyakan kabar peserta didik atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Selain itu, dalam tahap pembukaan juga kita dapat mengetahui seberapa antusias peserta didik dalam suatu pembelajaran. Nah, langkah kedua dalam pembukaan yaitu kita harus bisa menghubungkan antara materi pembelajaran dan cerita tentang storytelling yang akan kita sampaikan. Selanjutnya ke kegiatan inti. Kegiatan inti ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu orientation, di mana di dalam orientation ini biasanya pengenalan tokoh-tokoh, terus penggambaran suatu latar tempat serta latar waktu kejadian. Yang kedua complication. Di dalam complication biasanya menjelaskan awal mula permasalahan. Nah, dari awal mula permasalahan ini biasanya membentuk sebuah plot atau alur cerita. Dari mulai awal permasalahan menjadi timbulnya konflik, klimaks, dan anti klimaks. Nah, biasanya konflik yang muncul dalam suatu cerita diakibatkan interaksi antara sesama manusia itu sendiri. Namun secara umum konflik itu dibagi 3. Ada natural konflik, yaitu konflik manusia dengan alamnya. Terus ada sosial konflik, yaitu manusia dengan manusianya sendiri. Terus ada psychological konflik, yaitu konflik antara manusia dengan dirinya sendiri. Setelah tahap
complication biasanya ada resolution. Jadi setiap permasalahan pasti ada solusinya, baik solusinya dengan penyelesaian yang menyenangkan ataupun sebaliknya. Nah, setelah tahap resolution ada reorientation, di mana dalam tahap ini tahap penutupan yang menggambarkan kisah akhir dalam tokoh utama cerita tersebut. Atau di dalam reorientation biasanya ada sebuah pesan dari cerita yang kita sampaikan. Selanjutnya kegiatan ketiga dalam pembelajaran yaitu penutup. Jadi guru harus bisa menarik garis besar keseluruhan pembelajaran dalam storytelling, serta melakukan pengayaan sejauh mana siswa memahami apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran storytelling tersebut, lalu menutup pembelajaran dengan doa. Contoh penerapan pembelajaran menggunakan metode storytelling yaitu pada materi IPS mengenai detik-detik kemerdekaan, di mana sebelum detik-detik kemerdekaan ada peristiwa penculikan Soekarno ke Rengas Dengklok. Nah, dalam penerapannya pada tahap orientation kita akan mengenalkan siapa tokoh Soekarno itu, baik secara fisiknya ataupun dari pembawaan sifatnya. Kemudian pada tahap complication kita menjelaskan awal mula permasalahan, di mana awal mula permasalahan ini dimulai ketika dua kota Jepang dibom oleh Amerika Serikat, sehingga Jepang meninggalkan Indonesia, lalu di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan yang membuat para pemuda ingin segera mengumumkan kemerdekaan. Awal mula permasalahan kemudian menuju ke konflik, di mana konflik di sini yaitu perbedaan pandangan antara generasi muda dengan generasi tua, di mana generasi muda ingin segera memproklamirkan kemerdekaan, lalu generasi tua sebaliknya. Nah, pada tahap ini mencapai klimaks di mana tidak ada titik temu, sehingga membuat para pemuda menculik Soekarno ke Rengas Dengklok, hingga pada akhirnya di tahap resolution di mana Soekarno akhirnya setuju memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, setelah tahap resolution ada reorientation, di mana kondisi terakhir Soekarno yaitu setelah memproklamirkan kemerdekaan, Soekarno melakukan usaha mempertahankan kemerdekaan, serta pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu ketika ingin mendapatkan sesuatu berarti ada risiko besar yang harus kita dapatkan pula terhadap sesuatu yang besar tersebut. Nah, dalam pembelajaran metode storytelling ini merupakan pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada peserta didik, di mana pengalaman-pengalaman tersebut didapat ketika peserta didik mendengarkan sebuah cerita yang seolah-olah peserta didik masuk ke dalam situasi tersebut. Peran guru di sini sangatlah penting, di mana dalam pembelajaran storytelling kemampuan guru dalam menyampaikan pembelajaran diuji, baik keahlian dalam menyampaikan cerita, intonasi suara, berekspresi, serta yang lainnya. Lalu pembelajaran storytelling juga selain merupakan pembelajaran yang menyenangkan, tetapi pembelajaran yang memberikan ruang lebih luas kepada peserta didik untuk berpikir. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan contohnya tadi, pembelajaran storytelling bagaimana seorang guru mengemas suatu isi pelajaran ke dalam bentuk cerita, seperti yang detik-detik kemerdekaan pada penculikan Soekarno, itu akan sangat menarik disampaikan apabila menggunakan metode storytelling. Jadi seorang peserta didik seolah-olah berada di situasi bagaimana gentingnya detik-detik kemerdekaan Indonesia. Jadi kelebihan yang pertama pembelajaran dari storytelling yaitu bebas berekspresi, karena di pembelajaran ini guru diberi keleluasaan bagaimana menyampaikan isi pembelajaran. Yang kedua kelebihannya yaitu lebih efektif dalam menyampaikan nilai-nilai yang ingin disampaikan guru. Jadi guru bisa memilih nilai-nilai mana yang ingin ditonjolkan dalam pembelajaran storytelling. Selain itu kelebihannya berupa nilai-nilai tersebut bisa diambil dari lingkungan permasalahan siswa yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelebihan ketiga dari pembelajaran storytelling yaitu siswa diberi ruang yang lebih luas dalam berimajinasi serta berpikir. Sedangkan kelemahan dari pembelajaran storytelling itu sendiri yaitu di mana tidak semua guru bisa menyampaikan storytelling semenarik mungkin.
seperti menggunakan bahan pembelajaran yang menarik atau media pembelajaran menarik. Tidak semua guru bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik. Contohnya menggunakan boneka tangan. Itu memerlukan keahlian khusus dalam melakukannya. Selain itu, kekurangan dari storytelling yaitu tidak terdapat kesulitan dalam penyusunan sebuah cerita, di mana seorang guru harus bisa menyisipkan isi pelajaran yang terdapat dalam buku pelajaran yang diaplikasikan dalam sebuah storytelling. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.